Sebelum menguraikan urutan ketidakpastian dan risiko menurut penjelasan ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan. Sedangkan risiko adalah mengacu pada risiko yang diperkirakan. Ketidakpastian atau sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna. Ciri-ciri risiko ketidakpastian menurut saya sebagai seorang pengusaha. Yang pertama, tidak bisa diduga sebelumnya. Yang kedua, sulit direncanakan. Yang ketiga, bersifat tiba-tiba. Bisa saya golongkan bencana alam atau bisa digolongkan bencana alam, ketidakpastian dan risiko paling relevan dan penting menurut saya. Yang pertama, bencana alam atau musibah yang bisa timbul kapan saja serta menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar. Contoh, peristiwa tsunami atau yang sekarang dialami oleh seluruh dunia, yaitu wabah corona COVID-19. Yang kedua, kematian. Kematian merupakan suatu hal yang pasti, namun kapan dan di mana dan bagaimana adalah sesuatu yang tidak pasti. Dalam sebuah kepastian masih ada ketidakpastian. Yang ketiga, bencana yang diakibatkan karena kelalaian manusia itu sendiri. Contohnya kebakaran, kecelakaan. Menahan risiko, karena risiko itu bisa bermanfaat bagi perusahaan saya, bisa juga tidak. Tergantung bagaimana saya dapat memanfaatkan risiko yang bisa juga mendapatkan keuntungan bagi perusahaan saya. Begitu menurut saya. Risiko muncul karena kondisi ketidakpastian. Sebagai contoh, kita mengharapkan memperoleh tingkat keuntungan sebesar 10%, tetapi nyatanya kita hanya memperoleh 5%. Dengan demikian, harapan kita tidak terpenuhi. Kondisi ketidakpastian membuat harapan kita meleset. Hampir semua yang ada di dunia ini mengandung elemen ketidakpastian. Sebagai contoh, besok bisa hujan, bisa juga tidak. Bahkan kematian, sesuatu yang pasti makhluk bernyawa mempunyai elemen ketidakpastian, yaitu timing dari kematian tersebut. Risiko bisa dikelompokkan dengan berbagai kategori, seperti risiko bisnis dan risiko spekulatif, risiko objektif dan risiko subjektif, risiko dinamis dan statis. Setelah melakukan pengelompokan semacam itu, diharapkan kita bisa mempelajari karakteristik risiko lebih baik. Jika kita mengetahui karakteristik risiko dengan baik, maka diharapkan kita bisa mengelola risiko lebih baik. Mengenali sesuatu dengan baik merupakan kunci untuk mengendalikan atau menaklukkan sesuatu. Jika kita bisa mempelajari risiko dengan baik, maka kita bisa mengelola atau menaklukkan risiko tersebut dengan baik. Proses manajemen dilakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Risiko banyak dan ada di mana-mana. Melalui identifikasi risiko, kita bisa mengenali risiko yang relevan yang kita hadapi. Kemudian kita bisa mempelajari risiko tersebut dengan melakukan evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah kita memperoleh pemahaman yang baik mengenai risiko tersebut, kita bisa mengelola risiko tersebut lebih baik. Manajemen risiko penting dipelajari karena banyak contoh
kerugian yang dialami oleh organisasi karena kegagalannya mengelola risiko. Bahkan beberapa organisasi atau perusahaan mengalami kerugian yang signifikan, bahkan kebangkrutan karena perusahaan atau organisasi tersebut gagal mengelola risiko.